yang bercerita tentang kerajaan Aceh itu justru paling menariknya diceritakan oleh bukan orang Aceh dan bukan orang Jawa dan bukan orang Indonesia. Saya pertama kali membaca tentang Aceh dalam buku 2 jilid Jalan-jalan ke perpustakaan Darul Hadis di Kota Rabat. Nampak ada 2, saya buka satu, judulnya bercerita ketika aku sampai di sebuah pulau. Pulau itu panjang. Setelah dia melaksanakan umrah di tanah suci Makkah, lalu berhari-hari dia naik kapal laut, lalu kemudian berlayar menyeberangi samudra sampailah ke India. Singgah di sana, singgah di sana, singgah di sana. Setelah itu dia pun menuju sebuah pulau. Disebutnya di sana pulau itu bernama Sumatra. Sin, waw, mim, ta, ra, ta marbuta. Pulau itu bernama Sumatra. Aku melihat rajanya naik gajah, ulamanya memakai jubah, dijamu makan mewah, berjumpa dengan raja yang soleh, dan ada tokoh agama yang baik. Itu ditulis oleh seorang eksplorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sudah menuliskan sejarah bagaimana kerajaan Aceh. Dia lihatkan bagaimana gajah-gajah yang besar di Aceh waktu itu membawa sultan, ulama-ulama memakai jubah kebesaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam. Yang bercerita itu bukan anak bangsa kita, orang yang datang dari nun jauh di sana, menyeberang setengah dunia ini dia seberangi, dari Maroko masuk ke Aljazair, masuk ke Tunisia, masuk ke Libya, masuk ke Mesir, menyeberang Laut Merah sampai dia ke Makkah, tawaf, sa'i. Selesai itu dia berlayar menuju India. Dari India datang dia ke sebuah pulau. Pulau itu bernama Sumatera. 700 tahun yang lalu dia sudah bercerita nenek moyang kita. Kita baru 71 tahun mencoba dengan cara begini. 700 tahun, bayangkan 70 dengan 700, baru 70, baru coba-coba. Tapi kita sudah diakui orang 700 tahun yang lalu menyuarakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itu diceritakan Ibnu Battuta. Maka ketika saya tunjukkan ke kawan-kawan saya, ini nenek moyang kalian Ibnu Battuta 700 tahun yang lalu sudah sampai ke negeri kami. Mana dia? Rupanya mereka pun sudah lama tahu buku itu, tapi tak pernah dia buka, dia baca. Di ujung barat Nusantara tersembunyi sebuah permata yang mempesona. Pulau Aceh dengan pesona alamnya yang murni dan budaya yang kaya, membentang di antara samudra yang luas dan hutan tropis yang lebat. Ombak lembut menyentuh pasir putih, pantai-pantainya yang bersih dan lautnya yang jernih memikat setiap mata yang menatap. Gunung-gunung menjulang, hutan tropis yang rimbun menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Lihatlah Aceh hari ini. Keserakahan manusia yang gila kekuasaan dan haus harta menghancurkan alam. Hutan ditebang, sungai tercemar, bumi menangis. Allah berfirman, وَمَا أَفْلَحَ الَّذِينَ كَسَبُوا لَشَرَّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Tidaklah Allah menimpakan kerusakan kecuali oleh tangan-tangan mereka sendiri. Jadilah bijak, selamatkan bumi sebelum terlambat. Saat duka menyelimuti dan harapan hampir padam, muncullah cahaya dari kejauhan. Saudara-saudara kita dari Indonesia dan Malaysia, mereka datang dengan hati mulia, seputih mutiara. Niatnya menghulurkan tangan tanpa mengharap balasan. Mereka datang bukan karena nama atau pujian, tetapi karena iman dan kemanusiaan. Di saat luka masih basah, persaudaraanlah yang menyembuhkan. Inilah bukti bahwa kasih sayang lebih kuat daripada bencana dan persatuan lebih abadi daripada penderitaan. Di saat rakyat menangis dan bumi menjerit, kita bertanya, pemerintah di mana? Mata mereka seakan sakit hingga terpaksa menutupnya. Namun ingat, kebenaran tak bisa ditutup selamanya. Suara rakyat adalah cahaya, dan keadilan akan tetap menemukan jalannya. Bangkitlah Aceh, saudaraku, karena perubahan selalu lahir dari keberanian untuk membuka mata dunia.